Oke guys, kembali lagi bersama saya Fatwa Seki Laia. Dan pada sore hari ini saya mau berbagi pengetahuan kepada kita ya, yaitu tentang kuantitatif dan kualitatif. Ini menurut Lukas Musianto tahun 2002, dia menemukan tentang perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Langsung saja, perbedaan dari kuantitatif ini dengan kualitatif adalah kuantitatif adalah suatu yang berbentuk angka, sedangkan kualitatif adalah identik dengan penggunaan pengertian atau penggunaan kata-kata. Ini menurut Lukas Musianto tahun 2002. Pengertian dari kuantitatif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan atau mencari data dalam bentuk presentasi yang menggunakan angka biasanya data. Metode kuantitatif menggunakan teori sesuai dengan model serta rumus matematika untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Sementara pengertian dari kualitatif menurut Lukas Musianto yaitu suatu metode yang bersifat berupa pemahaman serta materi yang menggunakan kata-kata untuk mencari data dari yang diperoleh dari hasil penelitian. Nah, sekarang kita masuk pada ciri-ciri kuantitatif dan ciri-ciri kualitatif serta contoh-contohnya. Oke. Ciri-ciri kuantitatif ada 7 menurut Musianto ya, yaitu 1, eksplanatif. Eksplanatif ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang ditunjukkan untuk menjelaskan beberapa variabel. Contohnya, adanya pengujian efektivitas, stabilisasi, serta densifikasi ventilator dan mekanik. Yang kedua, korelasi. Korelasi ini merupakan jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menyelidiki berbagai dampak variasi yang satu dengan variasi yang lainnya. Contoh, menilai tingkat keberhasilan dalam masyarakat. Yang ketiga, eksperimen merupakan mencari suatu hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat sehingga membuat seorang peneliti bisa mengontrol kecil besarnya variabel. Nah, ini yang bagian ketiga ciri-ciri dari kuantitatif. Sedangkan yang keempat adalah deskriptif. Maksud dari deskriptif ini adalah merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penggambaran atau mendeskripsikan angka yang telah dianalisis atau yang sudah diteliti, sudah dipahami. Terus yang kelima, komparatif. Komparatif ini merupakan jenis penelitian yang ditunjukkan untuk membandingkan antara dua gejala atau lebih, misalnya penggunaan variabel yang sama bentuknya namun memiliki sampel yang berbeda, atau penggunaan variabel yang berbeda bentuknya. Sedangkan yang nomor 6 ciri dari kuantitatif ini, yaitu survei. Survei ini merupakan jenis penelitian yang menggali informasi mengenai tindakan, pendapat serta karakteristik dalam masyarakat. Yang ketujuh atau yang terakhir dari ciri-ciri metode kuantitatif yaitu eksploratif. Maksud dari eksploratif yaitu merupakan jenis penelitian yang ditunjukkan untuk mengenali variabel dalam suatu lingkungan. Contoh yaitu mengenai generasi muda yang berhasil membudidayakan cacing tanah. Ini ciri-ciri dari metode kuantitatif. Nah, sekarang kita masuk pada ciri-ciri metode kualitatif. Apa saja sih ciri-ciri metode kualitatif ini? Menurut Lukas Musianto ada 5 ciri-ciri dari metode kualitatif, yang antara lain 1, studi atau kasus. Yang maksud dengan studi atau kasus ini yaitu suatu peneliti yang berfokus untuk meneliti kasus satu penyediaan akun yang terperinci atau lebih. 2, metode historis. Metode historis ini merupakan peneliti yang berorientasi
pada kajian peristiwa di masa lalu, di mana penelitian ini lebih fokus pada peristiwa yang sudah pernah terjadi. Yang ketiga, metode teori dasar. Metode teori dasar ini bertujuan untuk mengembangkan serta mendapatkan hasil data yang sudah berupa teori yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Hasil data yang sudah ditelitinya baru disimpulkan salah seorang peneliti ini. Maksudnya menurut Lukas Musianto. Yang keempat, etnografi. Etnografi ini merupakan jenis peneliti tentang budaya pada sekelompok masyarakat tertentu. Ini lebih berpatokan pada masyarakat ya. Bagian nomor 4 ini ciri-ciri dari data kualitatif. Yang terakhir yaitu fenomenologi. Apa itu fenomenologi menurut Lukas Musianto? Yaitu merupakan jenis peneliti yang biasanya dilakukan oleh sang peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi, sehingga peneliti lebih terfokus pada fenomena dan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Ya, itu saja yang saya sampaikan pada hari ini sebagai tambahan pengetahuan dari kawan-kawan supaya kelak ke depan kita bisa lebih maju lagi, sukses. Dan harapan saya, mari kita tetap dukung video ini, tentu channel, nanti jangan lupa klik tombol channel yang di bawahnya, subscribe nanti, supaya kita tetap berbagi video kepada kawan-kawan yang lagi menonton atau yang lagi di sana. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo.